Apakah Bobotoh rela melepas coach Bojan Hodak hengkang dari Persib? Kabar mengejutkan ketika bertebaran isu bahwa nahkoda Maung Bandung akan dibajak oleh klub negara tetangga. Menuju tandang melawan Lion City Sailors di Singapura, skuad Maung Bandung terancam pincang. Selain itu, coach Bojan beserta punggawa Persib keberatan dan merasa dirugikan karena hal ini. AFC beri sanksi kejam untuk pemain Persib Bandung karena sikap emosionalnya. Hal tersebut merupakan sebuah kerugian bagi tim Maung Bandung terutama di kancah Asia. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai tuntas. Satu, Selangor FC dipastikan berpisah dengan kepala pelatih Nizam Jamil pada 30 Oktober 2024 kemarin. Menariknya, usai pengumuman perpisahan itu, sejumlah nama pelatih langsung dikaitkan dengan Selangor FC, termasuk diantaranya juru taktik Persib Bandung Bojan Hodak. Pendukung Selangor FC dibuat kaget dengan pengumuman tiba-tiba dari pihak klub yang menyatakan Nizam Jamil tak lagi menjadi pelatih utama klub. Alasannya karena pihak Nizam Jamil yang memilih meninggalkan jabatannya tersebut. Selangor FC mengumumkan bahwa pelatih kepala Nizam Jamil telah mengundurkan diri. Dia telah meminta mundur dari tugasnya memimpin tim utama Selangor FC dan klub menghormati keputusannya, bunyi pernyataan resmi Selangor FC dikutip Sabtu 2 November 2024. Menariknya, nama Bojan Hodak masuk ke dalam daftar pencarian pelatih baru Selangor FC. Peran pelatih kepala tim utama Selangor FC akan dijalankan oleh Abdi Hasan sebagai caretaker. Sementara pihak klub mengidentifikasi seorang pemimpin pelatih baru, tambah keterangan resmi Selangor FC. Isu mengenai Bojan Hodak dilirik Selangor FC diberitakan oleh banyak media Malaysia. Bahkan berita harian menyebut tak hanya Bojan Hodak, mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo juga jadi kandidat kuat. Lantas apa yang membuat Selangor FC tertarik dengan Bojan Hodak? Perlu diketahui, sebelum menangani Persib, pelatih asal Kroasia itu pernah melatih sejumlah klub Malaysia, sebut saja seperti Kuala Lumpur City, hingga Johor Darul Takzim dalam kurung JDT. Pelatih Persib Bandung menjawab soal rumor akan hengkang ke Selangor FC di Liga Malaysia. Ia dengan tegas menjawab setia bersama Maung Bandung lantaran terikat kontrak hingga 2026. Saya tahu karena setiap mereka dalam kurung Selangor FC melakukan perubahan pelatih, selalu ada rumor saya akan pergi ke sana, kata Hodak di Stadion Arca Manik, Bandung, Minggu 3 November 2024. Tapi saya punya kontrak di sini, itu saja, sambung pria asal Kroasia itu. Apabila benar, Selangor FC harus bekerja keras dan merogoh kocek dengan angka besar untuk mendapatkan Bojan Hodak. Sebab pelatih berusia 53 tahun itu masih memiliki kontrak dengan Persib hingga 2026. 2. Persib Bandung terancam mengalami krisis bek kiri setelah Edo Febriansah ditarik keluar sebelum babak kedua dimulai saat Persib Bandung ditahan imbang Semen Padang dengan skor 1-1 pada Jumat 1 November 2024 di Stadion Sijalak Harupat. Sebelumnya, Persib juga harus kehilangan Rezaldi Hanusa yang mengalami cedera sejak pekan kedua Liga 1 musim 2024/2025. Pada laga melawan Semen Padang ini, sebetulnya Edo bermain baik dengan bahu-membahu bersama Mailson Lima di sisi kiri penyerangan Persib Bandung pada babak pertama seperti disebutkan oleh pelatih Persib Bojan Hodak. Di babak pertama kami mendominasi sisi kiri lewat Edo dan dalam kurung Mailson 5, tapi saya mengganti Edo karena cedera, ujar Bojan Hodak. Bojan pun menarik keluar Edo untuk digantikan oleh Mateo Kocijan sebelum babak kedua dimulai. Ditanya mengenai alasan memasukkan Mateo, Bojan mengungkapkan karena tidak ada bek kiri murni yang tersedia dan Mateo mampu bermain di posisi mana saja di pertahanan. Karena kami memiliki Rezaldi di posisi bek kiri, dia cedera. Edo juga cedera. Dan Mateo bisa bermain di posisi mana saja di pertahanan, ujar Bojan. Belum diketahui sampai kapan Edo harus menepi. Sedangkan untuk Rezaldi, menurut Bojan, mantan pemain andalan Persija Jakarta tersebut masih memerlukan waktu 2 hingga 3 pekan ke depan. Rezaldi butuh 2 hingga 3 pekan, tutup Bojan. 3. Tim Persib Bandung tak henti-hentinya diterpa oleh badai cedera. Setelah David Da Silva, Rian Kurnia, Gustavo Franca, dan Mateo Kocijan pulih, Persib masih harus tampil pincang setelah Edo Febriansah mengalami cedera pada bagian pangkal paha kirinya kala menghadapi Semen Padang tadi malam. Dokter tim Persib Bandung Muhammad Rafiq Ghani mengungkapkan saat ini cedera yang dialami oleh Edo Febriansah sedang diobservasi oleh tim medis Persib. Dirinya juga berharap tidak ada cedera yang serius untuk Edo.
Nyeri di bagian pangkal paha kirinya, jadinya digantikan. Sekarang lagi diobservasi, mudah-mudahan tidak ada yang serius, ucap Dr. Raffi. Edo Febriansyah diharapkan tidak mengalami cedera yang serius karena sebelumnya Persib sudah terlebih dahulu kehilangan Rezaldi Hanusa yang mengalami cedera sejak pekan kedua Liga 1 musim ini. Menurut Dr. Raffi, Rezaldi saat ini sedang mengikuti program bersama fisioterapis guna mencegah cedera kambuhan yang biasa dialami Rezaldi. Masih program dengan fisioterapis. Saya sudah konsultasi dengan dokter ortopedi, sebenarnya sudah boleh untuk bergabung, tapi kita berprinsip daripada nanti cedera lagi, jadi diikutkan program bersama fisioterapis. Cederanya di bagian lutut kiri terang pria yang sudah belasan tahun mengabdi untuk Persib tersebut. Pada laga melawan Semen Padang semalam juga terdapat nama lain yang mengalami cedera. Deddy Kusnandar mengalami robek di bagian kepalanya kala berduel dengan pemain Semen Padang. Dado sobek di bagian kepala, 3 jahitan, lanjut Dr. Raffi. Terakhir ada nama Dimas Derajat yang juga mengalami cedera. Dimas mengalami cedera di bagian hamstring kala Maung Bandung bertandang ke markas Persik Kediri pekan lalu. Karena cedera ini pula dirinya tidak dipanggil Shin Tae-yong ke tim nasional Indonesia untuk menghadapi kualifikasi fase ketiga Piala Dunia 2026. Memang hasil dari pemeriksaan muskuloskeletal terakhir ada ketarik di bagian hamstring dan sudah dilaporkan ke timnas, dia butuh istirahat 10 hingga 12 hari, tutup Dr. Raffi Ghani. 4. Persib Bandung akan memainkan laga keempat mereka pada fase grup kompetisi AFC Champions League 2 ACL 2 musim 2024-2025 dengan bertandang ke Stadion Jalan Besar, markas dari klub asal Singapura, Lion City Sailors. Stadion Jalan Besar sendiri memiliki jenis rumput yang berbeda dengan yang biasanya terdapat di Indonesia. Stadion yang terletak di atas sebuah gedung pusat olahraga tersebut menggunakan rumput sintetis yang sangat jarang digunakan di kompetisi profesional di Indonesia. Mengantisipasi hal tersebut, pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak Luka, mengungkapkan bahwa timnya akan beradaptasi terlebih dahulu sebelum pertandingan. Persib dijadwalkan akan menjajal rumput sintetis di Singapura setelah sampai di negara tersebut nantinya. Bojan juga mengungkapkan bahwa hal ini menjadi keuntungan bagi tim tuan rumah yang telah terbiasa dengan lapangan tersebut. Meskipun demikian, Bojan optimis pemainnya mampu beradaptasi dan berharap akan memainkan pertandingan yang bagus di sana guna menjaga asa untuk lolos ke babak berikutnya. Ya, tentunya ini menjadi keuntungan bagi mereka karena kami tidak menggunakan ini. Kami akan melakukan satu sesi latihan di Singapura di rumput sintetis, jadi kami akan mencoba beradaptasi dan mencoba untuk memainkan pertandingan yang bagus, ungkap Bojan Hodak. 5. Interim Sport Direktor Persib Aditya Herawan berkomentar mengenai hasil yang didapatkan Persib di kancah Asia. Menurutnya hal ini tak lepas dari kurangnya jam terbang para pemain Persib di level Asia. Bos Persib ini menilai bahwa bersaing di Asia ini memang tak mudah buat Maung Bandung. Apalagi persaingan di kompetisi Asia ini lebih kompetitif sehingga tim kesulitan bersaing. Selain itu, ia pun mengakui bahwa hanya ada beberapa pemain Persib saja yang memiliki pengalaman bermain di Asia. Dan dari semua pemain Persib di musim ini bisa dihitung hanya 2 atau 3 orang yang punya pengalaman di Asia. Sisanya nggak ada, baru, ujar Aditya. Alih-alih menyerah, bos Persib masih optimistis untuk bisa lolos ke babak fase grup ACL 2. Rasa optimistis ini tentu saja karena Persib masih memiliki 3 laga sisa di grup AFC Champions League 2. Di antaranya yaitu 2 laga tandang melawan Lion City Sailors Singapura dan Port FC Thailand. Lalu 1 laga kandang di Bandung melawan Zhejiang FC Cina. Persib memungkinkan untuk lolos apabila meraih kemenangan dari 3 laga tersebut. Dengan catatan tetap harus melihat juga hasil pertandingan dari tim pesaing yang lain. 6. Febri Haryadi sudah kembali bergabung bersama PRSIB pada sesi latihan Minggu 3 November 2024. Pemain bernomor punggung 13 ini mulai menjalani program lanjutan untuk pemulihan cedera pasca operasi. Febri mengalami cedera saat PRSIB menjamu Persis Solo pada pertandingan pamungkas grup A Piala Presiden 2024 25 Juli 2024 lalu. Cedera itu membuatnya harus naik meja operasi. Pada sesi latihan di Sport Jabar, Arca Manik Bow masih berlatih terpisah. Dirinya menjalani terapi bersama tim fisioterapi PRSIB. Febri sudah kembali berlatih setelah menjalani operasi. Dia sudah melakukan fase pertama dalam proses pemulihan di rumah sakit. Sekarang dia sedang bersama fisioterapis kami, kata pelatih PRSIB Bojan Hodak setelah sesi latihan. Sejauh ini proses pemulihannya berjalan baik.
Bojan berharap pemulihan berjalan baik sehingga Febri bisa kembali ke lapangan. Jadi saya harap persiapan dia untuk kembali ke pertandingan lagi akan bagus, ucapnya. Operasi dilakukan pada bagian lutut kiri Febri yang mengalami cedera robek lateral ligament dalam kurung LCL dan anterior cruciate ligament dalam kurung ACL. Dengan bergabungnya kembali Febri Bow dalam latihan, para penggemar Maung Bandung tentunya menanti kembalinya pemain andalan ini di atas lapangan. 7. Penyerang baru Persib Bandung, Dimas Drajat, mendapatkan sanksi dari Asian Football Confederation dalam kurung AFC. AFC menjatuhkan hukuman yang berat bagi Dimas Drajat usai menerima kartu merah pada laga melawan Lion City Sailors 24 Oktober 2024. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor imbang 1-1 pada lanjutan grup F ACL 2 itu, Dimas Drajat diusir wasit pada menit ke-51. Ia diberi kartu merah setelah tak bisa menahan amarahnya dengan menanduk pemain Lion City Sailors, Bailey Wright, pada laga yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil sidang Komite Disiplin dan Etik AFC pada 29 Oktober 2024, AFC menjatuhkan sanksi yang berat bagi Dimas. Dimas dihukum larangan bermain selama 3 pertandingan di ACL 2 akibat kartu merah yang dia dapatkan. Muhammad Dimas Drajat dijatuhi sanksi larangan bermain selama 3 pertandingan, termasuk 1 sanksi larangan bermain otomatis, karena dia dikeluarkan dalam pertandingan Persib Bandung melawan Lion City Sailors pada tanggal 24 Oktober 2024. Demikian bunyi pernyataan sanksi untuk Dimas Drajat dari AFC. Dimas harus rela melewatkan laga bersama Persib untuk melawan Lion City Sailors dalam kurung 7 November, Port FC dalam kurung 28 November, dan Zhejiang FC dalam kurung 5 Desember. Padahal Persib saat ini sedang berjuang untuk bisa memperbaiki posisinya yang tertahan di dasar klasemen grup FACL 2. Selain sanksi larangan bermain, AFC juga menjatuhkan denda untuk Dimas Drajat senilai USD 1.500. Jika dirupiahkan, maka denda yang wajib dibayar Dimas sekitar 23,7 juta rupiah. Muhammad Dimas Drajat diperintahkan membayar denda sebesar $1,500 Amerika sesuai dengan pasal 412 Surat Edaran Disiplin AFC untuk LCA 20/2024/25.